jiwa dan roh kami. Inilah hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memakai setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Melalui setiap hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian kami berkenan dan nama-Mu diagungkan. Dan sebentar lagi kami merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapilah kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan lebih dari itu, Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan kembali, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya hari ini? Hari-hari ini ya. Wah, saya lihat statusnya ada yang Aceh, ada yang Dede. Ya, puji Tuhan. Akhirnya kita semua sehat ya. Oke. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Tema besarnya masih bicara tentang menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani. Ya, berulang kali kita sampaikan bahwa kekristenan juga mengalami yang namanya pertumbuhan dari bayi, bayi rohani, anak-anak, dan nanti terus semakin dewasa. Jadi ada proses dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar sepenting percaya saja, tidak. Ya, dan proses yang terjadi seringkali juga tidak selalu enak. Ya, ibarat anak kecil makanannya susu. Ya kan, anak balita, batita, apalagi yang bayi itu susu. Ningkat sedikit yang bubur lah katakanlah. Ningkat lagi mungkin nasi tim. Ningkat lagi mungkin oke lah nasi seperti orang dewasa. Lama-lama bisa makan makanan yang keras. Kalau bayi barulah cetro masih wewe. Kalau di kemarin saya suka itu Gloria gitu, dikasih nasi seperti orang dewasa, saya yakin nggak cocok ya. Tetapi sebaliknya kalau sudah seusia maaf ya sepuh-sepuh di atas 60 tahun, 70 tahun, sebetulnya secara Kristen saya katakan, apalagi ditimbangi juga fisiknya juga sudah sepuh, tapi ya ininya makanan yang lunak terus. Sayang, kasih, tidak pernah ngerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu namanya ada kelainan tanda kutip. Ya, jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Dan sekali lagi, bicara tentang pertumbuhan rohani, bicara tentang kedewasaan, tidak 100% sejalan dengan usia. Sekali lagi, tidak tentu, oh dia sudah tua berarti dia sudah dewasa rohani, belum tentu juga. Oh dia masih anak remaja, belum apa-apa, belum tentu juga. Ya, saya diingat perkataan Rasul Paulus kepada Timotius ini. Ya, janganlah engkau menjadi janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi muda secara umur tidak patokan. Saya sampaikan minggu yang lalu bahwa menjadi tua itu adalah kepastian. Sudahlah, percaya deh. Saudara nggak usah pengen tua, nanti tua sendiri. Kata, walaupun tua pengen nol. Ada yang zaman kemudian ditarik lah dipoles-poles gitu ya, supaya tampil muda. Tetapi tetap saja menjadi tua itu adalah suatu kepastian. Tetapi menjadi dewasa itu satu komitmen saudara, satu tekad, keputusan. Dan ketika sudah memutuskan ingin dewasa, ada proses yang dijalani. Ya, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saya yakin setiap kita ingin mengalami keadaan yang baik. Amin. Ada yang mengalami nggak baik? Nggak ada. Semua ingin keadaannya baik. Baik ini seperti apa? Baik ini punya banyak sekali pemahaman, satu dengan yang lain mungkin berbeda.
Baik yang seorang mengatakan bahwa baik itu ketika kantongku tebel, dompetku tebel. Ya, bisa saja dikatakan baik seperti itu, tapi belum tentu juga. Maaf, mungkin bagi investor nggak perlu tebel-tebel. Yang penting saldonya di bank misalnya gitu loh. Karena kan nggak model lagi harus bawa tebel-tebel, kan tipis aja kartu gitu loh. Ya, ada lagi pemahaman mungkin baik itu dalam arti semuanya sehat, gak ada yang sakit, itu juga baik. Baik dalam arti tidak berkekurangan, baik dalam arti bisa hidup rukun bersama. Jadi semua itu oke. Semua yang baik itu bisa dialami. Apa kata firman Tuhan? Supaya kita bisa mengalami keadaan baik. Ya, coba kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Ya, dikatakan tadi, maka sekarang kayak orang Israel, bisa tentang Israel, kita adalah Israel rohani. Ya. Apakah yang dimintakan daripada oleh Tuhan Allahmu supaya daripada jadi takut akan Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan dari engkau? Selain yang pertama apa tadi? Takut akan Tuhan. Pasti berarti itu sesuatu yang memang Tuhan inginkan dari hidup kita. Takut akan Tuhan beda dengan ketakutan terhadap Tuhan. Wes ini soal libur jiji sama ini. Takut akan Tuhan beda dengan saudara takut di sana gelap sekali. Di sana itu katanya ada hantu, bukan gitu. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Jadi kita ada rasa hormat kepada Dia. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjauhi apa yang dilarang Tuhan dan melakukan apa yang memang itu diperintahkan Tuhan. Orang takut akan Tuhan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi dia. Karena dia sangat-sangat menghormati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Pertanyaannya, sudahkah ada takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan main-main dengan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi sesungguhnya Tuhan itu punya master plan untuk setiap hidup kita. Sebelum saudara dan saya lahir ke dunia ini, Tuhan sudah punya planning, punya rencana. Engkau mau jadi apa? Kalau panggilannya Nabi Yeremia jelas ya, untuk menjadi nabi gitu jelas itu. Sebelum engkau keluar dari kandungan itu udah seterusnya itu ya. Aku sudah mengenal dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa itu. Yeremia. Setiap kita mungkin berbeda. Ada yang tidak jadi nabi, mungkin ada yang jadi pengusaha, mungkin ada yang jadi seorang guru, ada yang jadi dosen, jadi dokter dan macam-macam yang lain. Nah, intinya bukan hanya sekedar hal-hal yang itu baik menurut kita, tetapi Tuhan punya master plan yang lebih lagi. Lebih besar lagi, walaupun engkau seorang petani, walaupun engkau seorang pedagang, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih dari sekedar penjualan atau penanam padi. Sekali lagi kita mesti pahami ini, tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dengan kehadiran kita di dunia. Dan untuk sampai kepada destiny itu yang Tuhan tentukan itu, Tuhan menuntun kita. Tuhan tunjukkan jalannya. Nah, Tuhan ingin saudara mengikuti setiap rambu-rambu, setiap petunjuk yang Dia nyatakan. Ya, untuk mencapai satu tujuan itu kan kita langsung cing sampai lokasi. Ada jalan yang harus dilalui. Dan seringkali ya jalan-jalan itu tidak lurus, mulus seperti jalan tol Solo Semarang. Ya, ibaratnya nek macet tinggal pancal aja sampai tujuan gitu. Enggak gitu. Masalahnya sepanjang jalan itu mungkin mirip-mirip jalan neng misalnya ke pegunungan yang berkelok-kelok. Dan mungkin di situ ada persimpangan-persimpangan. Jalannya cabang lur kiwa kiri tengah mana yang harus dilalui. Minggu yang lalu ya pulang dari Sokoimo ada mobil masuk jurang di sana. Nah pas saya mau lewat itu sedang dievakuasi, terpaksa diinggok ke jalan. Gak bisa Pak, belum Pak. Waduh itu
kayak jualan bisa orang nanti minggu dan jalannya woi gitu ya. Waduh kita tembusnya nanti saya ngetut ke depan saya, ternyata sentatut ke nyasar. Aduh ini loh ngetut ke mereka ngerti, nggak bisa pak, saya nggak bisa berlewat balik. Terus dia lagi mau ngetut ke malah keliru. Akhirnya saya balik, saya tinggal dia kerja masuk ungkat untuk bingung muter balik, saya udah duluan. Saya ikuti jalan susah, ada mobil banyak, saya ikut lagi. Dan puji Tuhan, akhirnya sampai jalan raya lagi. Ya, jadi Tuhan pun sebetulnya memberikan petunjuk kepada kita, jalan mana yang harus dilewati. Ini nggak boleh, ini silakan. Nah, itu ada, cuma seringkali kita malas bertanya. Seringkali kita nggak mau dengerin Tuhan. Seringkali kita merasa ini bagus, ini baik menurut kita. Dan apa yang baik menurut kita belum tentu itu yang Tuhan anggap baik. Bahkan apa yang kelihatan nggak baik menurut kita, kalau Tuhan sudah menyatakan engkau harus melakukan itu, sudah dikasih Tuhan dengan baik, sesungguhnya itu baik. Sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin tidak mengenakan, sekalipun mungkin istilahnya lembah kekelaman, tetapi kalau itu memang jalan yang harus kita lewati, ayo belajar taat. Ya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pasti sampai tujuan. Yang berikutnya, mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata dalam Matius 22, coba kita lihat dulu. Matius 22. Masih ingat tentang hukum kasih? Matius 22 ayat 37 dan 30 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Ya, hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati sebagai hukum pertama, saya terbaca sampai yang kedua karena hukum yang kedua itu sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri itu sama nilainya dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dalam ucapan. Ingat, Tuhan melihat hati. Engkau mengatakan aku mengasihi Kau Yesus sambil bernyanyi, aku tresno Yesus, asal aku bernyanyi saja, tapi hatimu biasa-biasa saja, nggak ada rasa kasih kepada Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ya, sekali lagi, engkau nggak ngomong Tuhan sudah lihat hatimu. Nah, mana itu nyatakan segala sesuatu termasuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah-perintahnya. Kalau siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Dan inilah perintahku padamu, kasihlah seorang akan yang lain. Sekali lagi hukum yang kedua kan. Bukti kau mengasihi Tuhan, kau juga melakukan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Itu yang ketiga. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi beribadahnya, saya sempat singgung dalam renungan pagi tadi, bahwa beribadah dengan tulus ikhlas. Artinya betul-betul dari sini, bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena kepepet, bukan karena sekedar kewajiban orang itu harus ibadah, kalau nggak ibadah itu nggak benar. Baik, saudara beribadah rutin, baik saya katakan, nggak jelek. Tetapi saya memberitahu saudara, pastikan ketika engkau beribadah itu bukan hanya karena kewajiban, tapi karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau ingin berbakti kepada Tuhan, karena engkau ingin menyembah Tuhan. Amin. Karena ibadah kita tidak dilihat dari surga dengan angkat tangan anak-anakku, tepuk tangan, dia menyanyi, bukan. Tapi bagaimana
sesungguhnya kita beribadah itu dari dalam hati. Hati kita apakah betul-betul ini melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu dinilai Tuhan. Ya, maka dikatakan beribadahlah dengan segenap hati. Dikatakan dan dengan segenap jiwamu, artinya seluruh hidupmu. Kalau dalam Roma 12:11 dikatakan, ya ayat 1 ya, Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah, ya coba firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah memberikan persembahan hidup, bukan sekedar duit, bukan harta, tapi tubuhmu. Saya cari beberapa referensi yang dimaksud tubuh bukan hanya ini. Ternyata ada pengertian tubuh jasmani jelas, tubuh roh kita, jiwa kita, artinya seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan, itu ibadah yang sejati. Amin. Nah, kadang-kadang zaman dulu saya pernah dengar sekali lagi, orangnya gak datang terus, ya, tapi dia tetap mengatakan bahwa aku tetap beribadah kepada Tuhan. Oke? Karena ibadah itu urusan pribadi dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Pertemuan itu sendiri dengan Tuhan. Kecuali memang karena keadaan beberapa waktu yang lalu ada pandemi di mana kita tidak bisa beribadah, dan oke saudara beribadah dengan Tuhan. Tetapi selama memungkinkan ibadah diadakan, janganlah menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Jadi artinya pertemuan itu ketemu kan? Pertemuan dari kata dasar ketemu. Jadi bertemu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan itu dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Ayo, kalau beribadah sekali lagi motivasinya adalah aku mengasihi Tuhan. Motivasinya aku mau menyembah Tuhan. Motivasinya aku mau beri yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidupku bagi Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar nggak pernah, udah diabsen dari mimbar, wah tidak datang. Nggak itu saudara. Siapa saya? Ya, siapakah pendeta? Siapakah hamba Tuhan? Dia manusia biasa juga, nggak berhak menghakimi. Tetapi yang pasti saya menyampaikan kebenaran untuk kita sama-sama temukan. Amin. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang kepada perintah dan ketetapan. Contoh perintah itu seperti apa? Dalam bahasa Indonesia, biasanya kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Perintah itu berarti sesuatu yang harus dilakukan. Sekali lagi, perintah itu bukan untuk dinego, tapi dilakukan. Kalau Tuhan berkata kasihlah, berarti itu perintah. Kalau Tuhan berkata persembahkanlah hidupmu, itu perintah. Kalau Tuhan berkata jadikan semua bangsa menurutku, itu perintah. Kalau ketetapan apa? Ketetapan adalah sesuatu yang memang diputuskan oleh Tuhan untuk dikerjakan. Itu ketetapan. Jangan bodoh. Perintah itu memang kamu begini, kamu begitu. Kalau ketetapan aku menetapkan supaya seperti ini. Nah, kita pegang teguh perintah Tuhan dan segala ketetapan Tuhan. Kalau saudara hidup dengan senantiasa memegang itu menjadi patokan kita, menjadi istilahnya standar dalam hidup kita. Saudara melakukan perintahnya, saudara melakukan ketetapannya, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Kembali di ayat awal dikatakan tadi, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu? Yang diminta Tuhan untuk mengerjakan, yang diminta Tuhan untuk melakukan apa?
kita setia melakukan semuanya ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan selalu memandang bahwa ini adalah karena aku mengasihi Engkau Tuhan, karena aku kejar perkenanan Tuhan. Sekali lagi, kejar perkenanan Tuhan, maka engkau akan hidup di dalam anugerah seutuhnya. Jadi sekalipun tidak mudah, sekalipun tapi gak mudah kok. Hidup takut akan Tuhan kok diatur-atur sih. Hidup menurut jalan apa lagi nih? Ya, kadang-kadang kita ini nggak peka-peka amat. Jalan Tuhan seperti apa nggak ngerti juga. Tapi berusaha, berjuang, terus berdoa, dengarkan Tuhan. Terus mulai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sangat puas. Sebetulnya semuanya tadi itu bukti mengasihi Tuhan. Lebih suruh lagi saudara nyatakan kasih itu bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan nyata. Terus beribadah dengan segenap hati, ini tidak kurang-kurang kita sampaikan. Ya, dan selalu berpegang kepada perintah dan ketetapan. Itu yang diminta untuk kita kerjakan sebagai orang percaya. Kalau tuh saudara melakukan dengan sungguh-sungguh semuanya ini, akan masuk dalam perkenanan. Dan ingat, untuk bisa melakukan semua ini tidak mudah, butuh yang namanya proses. Dan proses ini bisa dialami hanya untuk orang-orang yang mau terus semakin dewasa. Anak kecil, bayi rohani, dengar ini aduh berat sekali, gak bisa dilakukan, selalu sukar. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita tidak mentaati 5 poin ini? Kalau kita tidak melakukan apa yang sudah kita sampaikan tadi, tidak takut akan Tuhan, tidak mau berjalan Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan, bahkan nggak mau tahu, tidak pernah beribadah, nggak mau beribadah, tidak mau pegang ketetapan, tidak mau diatur Tuhan, hidup semaunya sendiri. Maka orang yang demikian tentunya adalah orang-orang yang tidak termasuk golongan orang-orang Israel, tanda kutip, ya Israel rohani, orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa dirinya sudah dipanggil Tuhan itu. Semua dikasih Tuhan, mari renungkan sungguh-sungguh 5 poin ini. Engkau akan semakin dewasa, engkau melewati setiap fase demi fase dalam hidupmu. Engkau akan masuk ke next level ketika engkau melakukan 5 poin ini dengan segenap hati. Gampang gak? Jujur tidak gampang. Lebih mudah mengikuti keinginanku dan apa yang baik menurutku, gitu kan? Lebih mudah orang mengikuti keinginannya sendiri dan memandang apa yang baik menurut dia, daripada mengikuti petunjuk Tuhan yang seringkali orang itu susah menangkap. Tetapi sekali lagi saya sampaikan seperti di awal bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap hidup kita. Kalau mau sampai kepada apa yang Tuhan tentukan bagi hidupmu, patuhi lakukan apa yang Tuhan nyatakan. Semua dikasih Tuhan. Seringkali yang terjadi konflik itu ada di sini. Pikiran kita ini dibikin pusing. Karena apa? Kita melihat realita, kenyataan seperti ini. Tuhan pengennya begitu, tapi kenyataan seperti ini. Kok nggak sama? Ketetapan Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan begini, tapi nyatanya nggak seperti itu. Kalau mengizinkan Tuhan mengalami situasi itu, jangan pernah goyah. Pilihannya 2, pilih apa yang Tuhan nyatakan atau pilih mengikuti apa yang melihat depan mata. Ada begitu banyak orang gagal sampai kepada destiny hidupnya gara-gara dia terpengaruh hanya berdasarkan apa yang dilihat. Seringkali kita mendengar firman Tuhan mengatakan diberkati orang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan itu damai sejahtera hari depan berpengharapan. Kenyataannya katanya diberkati, hidupku kurang. Kenyataannya katanya diberkati, tapi hidupku dalam masalah. Kenyataannya firman Tuhan mengatakan hari depan berpengharapan, tapi aku melihat madesu, masa depanku suram. Saudara dikasih Tuhan, masalah-masalah yang melihat di depan matamu itu adalah proses yang harus melewati. Selama engkau memegang kebenaran yang dari Tuhan, mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, maka itu semuanya akan dilewati dengan kita berkemenangan. Amin. Seorang pelaut yang hebat tidak lahir dari daerah di mana lautnya tenang. Pernah dengar istilah itu? Pelaut yang handal, yang hebat,
itu tidak bisa dimunculkan dari daerah yang airnya tenang-tenang saja. Sebaliknya, nelayan atau pelaut handal itu biasanya lahir dari orang yang memang kesehariannya menghadapi ombak besar, badai, dia jadi orang takut. Sehingga menghadapi yang tenang biasa saja. Sebaliknya, lautnya tenang, setenang embung pengantin, gitu loh. Gak ada ombaknya gitu loh. Sekali waktu diajak yang ada ombak dikit, waduh, ngeri. Coba saudara yang tinggal di daerah sini, coba sekali waktu ikut pelayaran naik kapal katakanlah ke Sumatera, ke Medan, bisa satu. Ada nggak kapal ke Medan? Ada. Setelah naik kayak gitu. Waduh, waktu itu bocor. Saya ke Bali aja perut saya tuh mau isinya mau keluar semua. Waktu itu ada sedikit angin apa itu ya nggak tahu namanya. Jadi saya di atas masih waduh ya Tuhan, goyang-goyang kayak insang, membayangkan dunia. Dari Banyuwangi ke Bali itu kan berapa jauhnya sih gitu ya. Pendek sih kalau jauh. Itu aja udah rasanya isi perut mau keluar semua. Apalagi dia perjalanan jauh. Tapi orang-orang yang memang biasa menghadapi badai, dia menghadapi itu biasa saja. Saya melihat petugas-petugas itu jalan keliling dengan santainya sambil bawa kayak senter atau apa itu lihatin. Padahal saya nengok ke bawah itu yang namanya body truck itu gesek-gesek. Terus ya Tuhan kamu kok apa bisa digesek-gesek nggak asal kafe. Tugasnya dengan santainya jalan lihat. Kita sih nggak terbiasa ketak-ketak. Karena apa dia biasa seperti itu. Saudara dan saya, kalau mengikuti prosesnya Tuhan mungkin juga mengalami yang seperti itu. Tapi percayalah, kalau pegang apa yang dikatakan Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan akan mengubah keadaan hidupmu. Keadaan apapun yang terjadi di hadapanmu tidak akan membatalkan dan menggagalkan apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidupmu. Sekalipun merasa nggak mungkin mentok, kalau itu memang jalan Tuhan, Tuhan sanggup mendobrak jalan di hadapanmu. Dia master of breakthrough, dia akan terobos itu sehingga kamu bisa keluar dari situ. Siapa yang menerobos? Menerobos itu Tuhan sendiri. Bagian kita apa? Percaya. Masih ingat murid-murid ketika di perahu-perahunya goncang air masuk. Mereka berpikir, dulu tidak, kalau peduli tidak binasa. Muridnya nggak ngerti. Bukannya Yesus berkata bahwa dia ini Mesias, dia ini akan mati di atas kayu salib, bukan di danau itu. Kalau Yesus tenggelam, mati di situ, gagal dong misinya. Dan yang lain lagi, kalau dia percaya Yesus ini Tuhan yang berkuasa, tidak mungkin Yesus tenggelam. Maka Yesus menegur, mana percaya? Mari cuma dikasih Tuhan. Proses apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, percayalah itu tidak membawa kebinasaan. Sebaliknya itu membawa engkau semakin dewasa, semakin kuat. Ya, orang-orang dewasa tidak takut menghadapi badai. Orang-orang dewasa justru dia akan melindungi yang lemah ketika ada badai datang. Seperti induk ayam. Saya berapa waktu itu nonton induk ayam bakon dulu. Anaknya masih kecil-kecil diserang sama apa itu namanya? Sebenarnya alap-alap. Ya segitulah, burung yang makan anak ayam. Ya, mungkin ada yang nonton tuh, banyak beredar viral. Ya, induk ayamnya dengan gagah berani dia lawan itu. Itu dewasa. Ya masih anak-anak ketika yang menghadapi badai nih, lihat anak ayam. Ketika ada badai, ketakutan luar biasa. Tapi kita orang-orang yang terus dewasa. Proses apapun yang diizinkan Tuhan, percayalah itu membawa kebaikan bagi kita. Amin. Mari lihat proses apa yang terjadi dalam hidupmu masing-masing. Oh iya, ada masalah lagi. Oh iya, udah berkumpul ini belum selesai juga. Aku nggak tahu besok mau bagaimana. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Itu bagian proses hidup masing-masing. Ayo, kalau kau mentaati apa yang dikatakan Tuhan, kau akan mengalami perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Jangan heran ketika Tuhan akan turun tangan saat kau sudah tidak berdaya. Banyak kesaksian sampai hari ini. Tuhan bekerja melakukan perkara-perkara ajaib. Mungkin itu cuma melakukan bagian kecil. Kalau saya gambarkan itu, kita itu seperti orang yang sedang mencet tombol gitu. Iman kita apa? Aku percaya. Saudara kalau nyetar mobil atau motor, cuman sering gitu kan? Setelah digontak, apa yang saudara lakukan? Sering gitu dong, mesin bunyi. Sesimpel itukah prosesnya? Di dalam itu ngeri loh.
Yang penting mesin di dalam itu ada mungkin kakinya dibuka dulu, ada uap bensinnya masuk, mesinnya itu langsung pistonnya berat cepat, itu putar lagi segala macam itu Mas, ngeri sekali itu. Ya orang tanya itu dalamnya kayak gitu, jawaban itu enak sekali. Tuhan yang melakukan yang aneh-aneh yang kita nggak ngerti. Bagi kita percaya Tuhan, tapi percaya saja nggak cukup. Langkah iman bertindak, pencet tombol mesin berbunyi. Tuhan ada di sana, berkala luar biasa untuk kita. Asal kita tetap percaya, pergumulan apapun, proses besar apapun, kita akan menang selama kita bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan hidup kami seringkali belum sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali Tuhan kami masih menyimpang dari apa yang Kau minta. Hari ini kami belajar Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan yang Kau tentukan bagi kami, dan tetap dan senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, beribadah kepadamu sebagai bukti bahwa kami betul-betul mau berbakti dan mengasihi Tuhan, dan terus berpegang pada ketetapan dan firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan 5 poin seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ini, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bawa kami kepada level yang semakin naik dan semakin naik. Kami percaya Tuhan, sekalipun menurut ukuran kami, menurut pandangan kami, menurut kekuatan kami sangat-sangat terbatas. Tetapi kami percaya ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan